Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Ada satu topik yang cukup unik, di mana ini tuh sering, kan ini lagi masa-masa pemilu, di mana ini tuh sering banget diangkat oleh paslon siapapun yang pengen menjabat. Ini adalah tentang bagaimana membangun sumber daya manusia. Ini juga itu tuh berhubungan sama episode yang kemarin dari manusia untuk manusia. Bahwa sekarang itu, oh my god, kalau dari pengalamanku ya, yang tinggal bukan di kota besar, orang-orang desa itu jadi bergeser budayanya. Isunya adalah bukan hanya tentang urbanisasi, masyarakat desa pengen ke kota karena ingin mencari peluang kerja yang lebih banyak, tapi juga karena apa yang terjadi di kota itu udah mulai masuk ke dalam masyarakat desa. Kayak standar hidup bahagia orang kota itu udah mulai masuk ke masyarakat desa. Akibatnya masyarakat, orang-orang yang ada di desa itu ada di kayak, apakah gue hidup bahagia ya? Apakah mulai merubah standar nyaman atau standar bahagianya orang tersebut. Budaya kota yang masuk ke desa, terus pola mungkin karena pengaruh what I can say, handphone. Orang udah mulai gampang ngelihat sosial media, terus juga pola konsumtif yang makin meningkat, dimana orang-orang desa itu kan karena aku lama tinggal dan aku lahir begitu di tempat yang, jadi kita tuh kalau tinggal di suatu kalau tinggal di daerah, sebenarnya kita gampang merasa puas dengan apa yang kita punya. Dalam artian bahwa sedangkan orang di kota itu lebih kayak apalagi ya, pengen sesuatu yang baru, pengen hal-hal yang fancy gitu. Nah, ini juga udah mulai merasuk ke orang-orang yang ada di desa. Jadi standar hidupnya tuh udah mulai bergeser dan mulai, terus juga sort of belief system. Jadi keyakinan akan budaya dan adat mereka tuh udah mulai bergeser. Ini beberapa kali hal yang kubaca dan kuperhatikan dari para pemerhati budaya, lingkungan, terus juga pendidikan. Banyak yang bergeser dari masyarakat adat atau masyarakat desa sampai tetua masyarakat itu harus, gimana caranya mereka harus mempertahankan these boundaries itu. Menjadi suatu hal yang sulit juga, karena anak-anak yang terlahir mungkin tahun 2000-an ke bawah ini, kadang juga bergeser pemahaman bahwa adat atau budaya yang lama ini mereka nganggapnya bahwa ini tuh sesuatu yang tertinggal, ini tuh sesuatu yang lama, sampai rasanya ini udah nggak keren lagi untuk diikuti. Nah, hal-hal yang seperti itu yang udah mulai bergeser dari tatanan budaya desa. Kalau misalnya orang-orangnya pergi, orang-orangnya minggat dari, itu masih hal yang kayak biasa ya. Tapi ada sesuatu yang ketika budaya itu atau adat kebiasaan itu udah mulai bergeser, banyak yang akhirnya menjadi masalah karena mempengaruhi pola pikir masyarakat yang ada di desa.
mungkin ini yang sering sekali dibahas oleh orang ya, bahwa sumber daya alam ini kalau kita nggak tahu cara mengelolanya, itu potensinya akan cepat hilang. Sementara orang jarang melirik sumber daya manusia yang harus pemerintah kelola atau orang-orang sekitar bentuk gitu. Tahu nggak kalau misalnya dalam dunia kerja karyawan itu kayak, kalau menurutku sebuah treasure. Artinya kalau karyawan yang nilainya 10, itu untuk membentuk karyawan yang nilainya 10 itu bisa jadi kita butuh 20 tahun, 10 tahun pengabdian. Dan untuk mempertahankan karyawan yang nilainya 10 ini, ya perusahaan harus meyakinkan karyawan ini karena dia udah punya standar yang lebih tinggi lagi. Makanya di beberapa tempat itu karyawan yang loyal itu sering diberikan intensif. Ini yang maksud saya di Indonesia tuh masih kurang melirik bahwa kita tuh butuh membentuk sumber daya. Mungkin udah ada ya pemikiran kayak gitu, tapi usaha untuk kesana itu masih, apalagi dari sisi pendidikan ya, yang aku rasa bahwa guru-guru tuh masih buta arah untuk membentuk pendidikan yang gimana caranya membentuk manusia-manusia yang hebat ini. Karena banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang keren, yang pintar, yang hebat, mereka nggak memilih jadi guru. Mereka memilih jadi, kayak profesi guru tuh nggak keren gitu di mata anak muda. Ya gimana dong? Padahal ini adalah salah satu cara untuk membentuk sumber daya manusia yang handal, yang hebat. Hal lain yang sering sekali dan ini yang saya pelajari juga, yang pernah dibahas oleh salah satu arsitektur, Mas Eko Pranan, oh my god, aku takut salah sebut. Beliau mengatakan bahwa untuk bisa kita kembali ke desa itu berarti kita nggak merubah tatanan desa. Artinya desa tuh nggak harus ganti baju menjadi kota. Desa itu punya banyak keunggulan yang masyarakatnya itu kurang untuk melirik keunggulan tersebut. Artinya masyarakat desa atau desa itu sendiri berpikir dia harus jadi kota dulu baru dia bagus. Padahal kota ini ingin menyerap apa yang ada di desa. Maksudnya kota ini seakan-akan dia mau kembali ke bentukan, kayak udah mulai memasukkan unsur alam ke dalam kota, tatanan kotanya, dan itu sesuatu yang mahal. Mereka udah mulai membuat ruang terbuka hijau, udah mulai ini dan mulai merubah arsitekturnya kembali menjadi. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang, isu yang besar, isu lingkungan yang besar yang akhirnya diperhatikan oleh tatanan hidup di perkotaan. Lantas kenapa sih desa itu masih tetap miskin padahal semua bahan-bahan, entah itu bahan bangunan, buah-buahan, biji-bijian dan lain-lain tuh berasal dari desa ke kota. Nah pas ada di kota tuh harganya jadi tinggi. Ini sebenarnya yang kayak menurutku menjadi PR untuk pemerintah. Jadi gimana caranya orang yang tetap tinggal di desa tuh punya income sebesar yang ada di kota, tapi dia bisa tetap stay di desa. Jadi dia nggak harus jadi desa tuh bukan dilihat sebagai tempat untuk cuman jalan-jalan dan untuk liburan, untuk ya happy-happy aja. Tapi di desa tuh kita butuh untuk membuat
ada tugas yang harus kita lakukan ketika kita tinggal di suatu tempat, terutama di desa. Itu nggak semata-mata kita cuma tinggal di situ, bukan cuma mau menikmati alam, tapi kita juga punya peran penting di dalam membangun supaya nih anak-anak muda yang ada di desa tuh nggak harus keluar dari desa untuk mencari jati diri atau mencari pekerjaan yang lain, tapi dia bisa gimana caranya membangun desa ini. Dan untuk membentuk orang yang bisa berpikir itu berarti orang yang ada di atasnya harus bisa memberikan kayak arahan mungkin, petunjuk arah mungkin, dan keyakinan-keyakinan belief system yang akhirnya bisa merangkul anak-anak muda ini kembali. Oh iya, ini yang pernah ada di buku tentang relawan itu ya. Karena mungkin seringkali dikaitkan dengan kaum yang tertinggal, kaum yang old, kaum yang bodoh. Jadi masyarakat di desa atau di pedalaman itu tidak memiliki kepercayaan diri terhadap identitas dirinya sendiri karena merasa bahwa kita tuh tertinggal dan lain sebagainya. Orang-orang gak mau, ini ya sama waktu saya ada di perantauan juga, orang-orang gak mau dianggap sebagai keturunan dari orang-orang yang ada di tempat terpencil tersebut tuh. Kayak saya bilang, loh bukannya ini, maksudnya ya pasti keturunan lah. Kita tuh semua bukan aslinya, ingat banget papaku pernah bilang gini, aslinya tuh orang-orang tuh bukan orang kota. Kita semua tuh pendatang di suatu tempat, dan kita mungkin kakek nenek moyang kita tuh berada di dusun di suatu tempat tertentu, dan kita nggak bisa merasa menjadi kota kalau kita nggak pernah secara rendah hati mengakui bahwa kita tuh keturunan dari sana juga. Dan ini ya juga kalau saya sebagai guru itu sulit masih mencari cara untuk gimana caranya anak-anak yang ada di desa ini, yang ada di pulau ini bisa bangga dengan dirinya sendiri. Bahwa dia punya langit yang biru, dia punya laut yang indah, dia harus menjaga dan merawat alamnya supaya ini masih bisa dipertahankan untuk kehidupan masyarakat berikutnya. Yes, ini mungkin akan berkesinambungan sama apa yang terjadi di saat sekarang ya, dimana di banyak tempat di Sulawesi, di Maluku Utara, dan di Papua itu tempat-tempat ini kan sebenarnya itu adalah pendapatan asli orang-orang yang tinggal di situ adalah petani, nelayan, dan ketika pertambangan masuk dengan iming-iming ingin mendapatkan pendapatan yang lebih jauh, kemudian tanahnya mereka jual, dan mereka bisa kerja di perusahaan tersebut, tapi satu, ongkos lingkungan yang gak pernah dibahas oleh perusahaan tersebut. Ini saya ketemu sama orang yang kerja di tambang, saya ketemu di bandara, dan saya tanya bahwa itu kan merusak alam dan lain sebagainya. Mereka bilang enggak kok, nanti ini ada ini. Tapi saya gak pernah yakin. Saya kan tahu bahwa mereka tuh sebagian besar pertambangan itu mereka meninggalkan banyak sekali bekas-bekas tambang yang ada. Kemudian mereka nggak secara lingkungan udah merusak yang ada di tempat sekarang, dan itu butuh ya minimal 50 tahun lah, 20 tahun lah untuk tempat di situ bisa recovery kembali seperti semula. Banyak, kenapa sih kita nggak pernah merasa selama kayak SDM kita belum bisa maksimal, yang ada kita tuh hanya akan memproduksi barang-barang mentah, bahan-bahan mentah, kemudian dikirim keluar. Dan itu ya saya tahu, saya nonton dan saya lihat sendiri kalau banyak dari bahan-bahan mentah ini kemudian dijual, kemudian didistribusikan ke Cina, kemudian
jadi barang jadi di sana, kan kalau dari bahan mentah dibandingkan barang jadi tuh lebih murah dong bahan mentahnya dibanding barang yang udah jadi. Maksudku gini loh, sembari kita mempersiapkan SDM manusia yang ada di Indonesia, kita tuh harus tetap memelihara SDA yang ada di Indonesia. Karena dalam perkembangannya untuk membentuk satu manusia yang berkualitas, we need 20 years untuk manusia ini bisa kembali menjadi berkontribusi untuk daerah tersebut. Kita nggak bisa cepet-cepet asal ya udah ini, but I don't know. Banyak banget tugas negara ini, banyak yang kayaknya gue juga bingung apakah negara ini sanggup atau enggak. Apakah anak muda ini udah lepas tangan gitu sama daerahnya atau dia masih mau untuk terjun langsung untuk memperbaiki, karena anak muda yang ada di Indonesia itu udah mulai rasa empatinya tuh udah mulai berkurang. Mereka tuh kayak ya udah yang penting gue hidup, yang penting gue nggak bikin masalah, yang penting. Tapi let's see the bigger picture. Apa yang lo bisa lakukan untuk lokal community yang ada di tempatmu? Coba dipikir kayak gitu.